Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarse, guru kelas 5 di SDN Lundo, dengan mentor Ibu Tridarsini. Pada hari ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Sikap Sopan Santun melalui penerapan e-book hasil AnyFlip bertema Sikap Sopan Santun siswa kelas 5 SDN Lundo tahun pelajaran 2021-2022. Di SDN Lundo, saya memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 3, yaitu 1. Merencanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran, yang ketiga menilai hasil pembelajaran, yang keempat membimbing dan melatih peserta didik, dan yang kelima melaksanakan tugas tambahan, yaitu sebagai wali kelas 5. Di SDN Lundo, saya menemukan beberapa masalah, yaitu yang pertama, kurangnya guru dalam memanfaatkan media elektronik saat pembelajaran daring tahun pelajaran 2021-2022 dengan bukti-bukti yaitu screenshot WA, guru masih menggunakan LKS dan WA dalam pemberian tugas, kemudian ada dokumentasi wawancara dengan siswa kelas 5. Kemudian masalah yang kedua yaitu kurangnya kedisiplinan guru dalam mengajar di kelas 5 SDN Lundo tahun pelajaran 2021-2022 dengan bukti dokumentasi wawancara dengan siswa kelas 5. Dan yang terakhir yaitu masalah kurangnya tingkat kesopanan siswa kelas 5 SDN Lundo tahun pelajaran 2021-2022 dengan bukti angket kepada guru dan siswa. Berdasarkan masalah tersebut, saya bersama dengan mentor yaitu Ibu Tridarsini melakukan analisis USG. Didapatkan isu prioritas yaitu kurangnya tingkat kesopanan siswa kelas 5 SDN Lundo tahun pelajaran 2021-2022 dengan total poin 14. Selanjutnya, saya melakukan analisis akar masalah dengan menggunakan diagram fishbone. Didapatkan pada komponen men terdapat akar masalah, siswa belum memiliki contoh dalam bersopan santun, orang tua sibuk bekerja, dan guru mementingkan nilai kognitif. Pada komponen machine terdapat akar masalah aplikasi yang ada sulit untuk dioperasikan oleh guru. Kemudian pada komponen measurement, guru belum menetapkan indikator sopan santun. Pada komponen material, guru belum membuat buku panduan, dan pada komponen metode pengawasan yang dilakukan oleh guru itu belum maksimal. Dan pada komponen environment, lingkungan masyarakat belum memahami dampak yang akan terjadi. Berdasarkan akar masalah tersebut, saya memberikan alternatif isu, yaitu sosialisasi bertema sopan santun kepada orang tua siswa kelas 5 SDN Lundo. Kemudian ada sosialisasi bertema sopan santun kepada guru SDN Lundo. Kemudian ada penyusunan e-book bertema sikap sopan santun kepada siswa kelas 5 SDN Lundo. Kemudian ada pelatihan IT untuk guru SDN Lundo tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian ada pemberian kuesioner kepada orang tua siswa kelas 5 SDN Lundo. Dan ada sosialisasi kepada masyarakat sekitar SDN Lundo. Dengan menggunakan analisis SMART dengan skala Likert 1-5, saya mendapatkan alternatif solusi prioritas yaitu penyusunan e-book bertema sikap sopan santun untuk siswa kelas 5 SDN Lundo tahun pelajaran 2021-2022 dengan total poin 23. Sehingga gagasan pemecah isu yang saya tawarkan yaitu optimalisasi sikap sopan santun melalui penerapan e-book hasil AnyFlip bertema sikap sopan santun siswa kelas 5 SDN Lundo tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, dari gagasan tersebut saya melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan pertama yaitu penyusunan e-book bertema sikap sopan santun dengan tahapan pembuatan konsep e-book, dimulai dari cover, gambar yang digunakan, pemilihan aplikasi untuk membuat interaktif. Kemudian ada menyiapkan bahan yang akan digunakan dalam e-book, membuat media e-book dengan sesuai dengan konsep yang telah dibuat, kemudian ada menguji coba dengan mengirimkan kepada rekan kerja dan melakukan perbaikan. Dari kegiatan ini terdapat kaitan dengan nilai aneka dan peran PNS, di antaranya integritas yang termasuk ke dalam akuntabilitas. Kemudian ada wujud dari sila kedua dari budaya masyarakat Indonesia itu sopan santun masuk ke dalam nasionalisme. Kemudian ada
mendorongnya kinerja pegawai yang termasuk dalam etika publik. Kemudian dari media yang menampilkan contoh secara jelas termasuk dalam komitmen mutu. Kemudian peneliti membuat sendiri medianya termasuk dengan anti korupsi. Kemudian dari pembuatan media termasuk salah satu profesionalisme PNS yang termasuk ke dalam manajemen ASN, dan yang terakhir itu melakukan kolaborasi dengan rekan kerja, mentor, serta coach itu termasuk dengan world of government. Selanjutnya itu kegiatan pendistribusian dan sosialisasi e-book kepada siswa. Itu termasuk memiliki tahapan pendistribusian e-book kepada siswa melalui grup WhatsApp, kemudian sosialisasi menggunakan penggunaan e-book, kemudian ada memberikan umpan balik berupa kesempatan bertanya kepada siswa, dikaitkan dengan nilai aneka dan peran PNS, yaitu integritas untuk akuntabilitas, kemudian ada keadilan untuk setiap siswa itu masuk ke dalam nasionalisme, kemudian ada pelayanan publik, termasuk etika publik, kemudian media yang mudah dijangkau itu termasuk komitmen mutu, kemudian ada kejujuran yaitu masuk ke dalam anti korupsi, dan keprofesionalan PNS itu juga termasuk ke dalam manajemen ASN. Kemudian ada pemberian media dan penjelasan fungsi termasuk pelayanan publik. Kemudian ya kegiatan ketiga itu pendistribusian dan sosialisasi pengawasan penerapan e-book bertema sikap sopan santun kepada orang tua siswa kelas 5 dengan tahapan pendistribusian dan sosialisasi penggunaan dan manfaat e-book. Kemudian ada pengawasan sikap sopan santun yang dilakukan anak di rumah. Kemudian ada pelaporan hasil pengawasan oleh orang tua. Dikaitkan dengan nilai aneka dan peran PNS, yaitu adanya transparansi, itu termasuk ke dalam akuntabilitas. Kemudian ada kerjasama dengan orang tua termasuk nasionalisme. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan santun itu merupakan etika publik. Kemudian ada pengisian kuesioner dalam pengawasan termasuk dalam komitmen mutu. Kemudian ada hak orang tua dalam ikut mengawasi termasuk anti korupsi. Kemudian ada memberikan media kepada orang tua itu termasuk pelayanan publik. Kemudian ada kolaborasi dengan orang tua termasuk world of government. Kemudian yang keempat itu kegiatan pengawasan penerapan e-book bertema sikap sopan santun yang dilakukan siswa dengan tahapan membuat jadwal kehadiran daring maupun tatap muka. Kemudian ada pengamatan sikap sopan santun siswa dan merekap hasil pengamatan dengan terkait nilai aneka, yaitu tanggung jawab yang termasuk akuntabilitas, kemudian keadilan termasuk nasionalisme, pengawasan yang termasuk etika publik, kemudian pengharapan sikap sopan santun kedepannya lebih baik itu termasuk komitmen mutu. Kemudian ada merekap hasil itu termasuk berdasarkan indikator yang telah dicapai termasuk anti korupsi, dan pengawasan kepada sikap siswa telah berubah atau tidak itu termasuk manajemen ASN. Kemudian kegiatan terakhir yaitu memberikan umpan balik siswa yang melaksanakan maupun tidak melaksanakan sopan santun dengan tahapan menentukan tingkat sikap sopan santun, memberikan hadiah, kemudian atau hukuman, kemudian ada membandingkan sikap setelah atau sebelum mendapatkan media, dan melaporkan hasil siswa sebelum dan sesudah. Terkait aneka itu adanya integritas, termasuk akuntabilitas, kemudian termasuk nilai sila kedua dengan pemberian hukuman yang mendidik, termasuk nasionalisme, kemudian pengambilan keputusan prinsip keahlian, itu termasuk etika publik, dan indikator sebagai bahan rujukan dalam berorientasi mutu termasuk komitmen mutu, dan indikator kejujuran dalam anti korupsi dan memberikan umpan balik yang sesuai itu termasuk dalam manajemen ASN, dan memberikan laporan kepada orang tua mentor itu sebagai bukti merupakan pelayanan publik. Kemudian dikaitkan dengan visi misi dari SDN Lundo, yaitu adanya jati diri dan amalan budaya bangsa berupa sikap sopan santun yang juga terdapat dalam visi SDN Lundo dan misi SDN Lundo. Kemudian ada nilai organisasi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya dampak memecah isu terhadap siswa, yaitu siswa SDN Lunda mengalami peningkatan sikap sopan santun setelah melakukan pembiasaan menggunakan media e-book. Dari guru atau peneliti itu meningkatnya kemampuan menulis, kemudian mendapatkan pemahaman lebih tentang tugas dan peran ASN, sehingga mampu melaksanakan
tugasnya dengan lebih baik ke depannya. Kemudian dari unit organisasi itu sendiri, yaitu dari SDN Lundo, itu terwujudnya visi dan misi yang ditetapkan oleh SDN Lundo. Kemudian dari masyarakat, yaitu sikap sopan santun yang mampu diterapkan oleh siswa dalam bersosialisasi di masyarakat. Untuk jadwal kegiatan, ini dalam mingguan, sehingga penyusunan e-book bertema sikap sopan santun itu di minggu pertama dan kedua, pendistribusian dan sosialisasi e-book kepada siswa itu di minggu ketiga, kemudian pendistribusian dan sosialisasi pengawasan penerapan e-book oleh orang tua itu di minggu ketiga, kemudian ada pengawasan penerapan e-book bertema sikap sopan santun yang dilakukan oleh siswa itu pada minggu ketiga sampai minggu keenam, kemudian ada memberikan umpan balik siswa yang melaksanakan maupun tidak melaksanakan sopan santun itu pada minggu ketujuh. Kemudian ada kendala dan rencana antisipasi. Di kegiatan penyusunan e-book, terdapat kendala utama yaitu aplikasi Canva dan AnyFlip pertama kali peneliti gunakan sehingga belum lancar. Dengan antisipasi yaitu melihat tutorial dari YouTube. Kemudian ada pendistribusian dan sosialisasi kepada siswa itu di masalah kuota, sehingga antisipasinya itu menggunakan wifi sekolah atau tethering menggunakan kuota pribadi. Kemudian ada pendistribusian dan sosialisasi pengawasan penerapan e-book oleh orang tua. Ini kendala utamanya itu tingkat bimbingan dan pengawasan orang tua masih rendah, sehingga diantisipasi selalu mengingatkan bahwa siswa harus memberikan bukti video, sehingga orang tua harus melakukan pendampingan. Kemudian dari pengawasan penerapan e-book bertema sikap sopan santun dengan kendala utama, kesadaran siswa untuk melakukan penerapan masih kurang, sehingga antisipasinya itu mengingatkan setiap hari untuk selalu membaca dan memahami serta menerapkan dari media e-book. Kemudian ada memberikan umpan balik yang melaksanakan maupun tidak melaksanakan. Untuk kendala utama itu hukuman mempraktikkan bahasa Jawa Krama anak masih rendah, sehingga antisipasinya peneliti menyiapkan kumpulan kalimat berbahasa Jawa Krama untuk dipraktikkan siswa. Pada rancangan ini pasti ada akar masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam 30 hari, sehingga peneliti memiliki rencana dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek itu pada masa habituasi 30 hari itu peneliti melaksanakan rancangan aktualisasi. Untuk jangka menengah lebih dari 6 bulan, peneliti melakukan workshop pelatihan guru menggunakan Canva dalam membuat media sopan santun siswa SDN Lundo tahun 2022. Kemudian untuk jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, itu melakukan sosialisasi pengawasan masyarakat menggunakan looking and teaching untuk meningkatkan sikap sopan santun siswa SDN Lundo tahun 2022. Sekian dari saya, terima kasih dan jangan lupa bahagia.